Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat people, perkenalkan saya Mang Darwin dan Saya Mang Kemet. oke, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman kita waktu naik Gunung Guntur. Seperti yang teman-teman tahu gitu kan, bahwa beberapa bulan kemarin media sosial itu sangat dihebohkan dengan terjadinya atau hilangnya seorang bocah yang naik Gunung Guntur. Kalau nggak salah namanya Gibran gitu kan, Gibran. Nah, dari kejadian itu, saking viralnya di media sosial, ya kita sebagai anak muda terpancing dong, penasaran dong kita. Akhirnya kita memutuskan untuk mencoba naik Gunung Guntur. Betulnya kita berangkat tidak berdua, kita berangkat bertiga sama satu lagi teman saya bernama si Uya. Tuh si bukan Uya Kuya ya, tapi Surya, cuman ya biasa kita panggil si Uya gitu. Gitu ya. Dan kita naik Gunung Guntur via Cilopang, Citiis. Dan seperti yang teman-teman tahu bahwa kalau kita naik Guntur via Cilopang di siang hari itu kan panas gitu kan. Soalnya kita naik gunung dari arah timur ke barat, dari Wetan ke Kulon gitu kan. Otomatis matahari menjelang sore itu kan ada di sebelah barat, hampir ke sebelah barat itu maksudnya. Jadi kebayang dong kalau kita naik Gunung Guntur di siang hari, seram. Gak mungkin kita naik Gunung Guntur sambil perem gitu kan, gak mungkin, berbahaya itulah. Jadi akhirnya kami bertiga memutuskan untuk naik Gunung Guntur di malam hari. Dan kita berangkat habis maghrib ya, Ya, sekitar pukul berapa kalau nggak salah. tujuan lah. Ya sekitar pukul 7-an sebelum isya gitu. Kita berangkat bertiga via Cilopang dan kita berangkat acara santai kan, yang nggak kayaknya gimana pecinta alam yang profesional gitu kan. Naik Gunung Guntur bisa 2 jam, bisa 3 jam. Kita sangat santai, sangat menikmati perjalanan pada waktu itu. Karena baru jalan setengah jam, kita istirahat, kita merokok dulu, Ngopi. pada waktu itu. Dan emang yang saya rasakan gitu kan, jalur pendakian Gunung Guntur via Cilopang yang menurut kami paling angker itu berada di titik antara pos 2 ke pos 3. Wah, luar biasa itu. Muriding pokoknya mah. Ya, pokoknya mulai terasa mistis itu ketika kita berada di antara pos 2 sampai pos 3 gitu. Pada waktu itu kita nyampe di pos 3 sekitar pukul 10 ya, kalau nggak salah. Ya saking santainya perjalanan, jam 10 kita baru nyampe pos 3 guys. Luar biasa kan, luar biasa tuh. Dan kita emang berencana dari awal juga mau ngecamp di pos 3. Soalnya kita mau ke puncak summit jam 4 itu, jam 4 subuh. Dan kita ya nyantai lah gitu di pos 3, bikin kopi, masak, ngobrol-ngobrol gitu kan. Dan sekitar pukul setengah 11 saya kan belum sholat isya tuh, saya pergi ke sungai dulu, ke sungai ya ke Citiis tapi atasnya gitu kan. Dari pos 3 nggak jauh, mungkin teman-teman yang udah pernah ke Gunung Guntur via Cilopang pasti bakal pada tahu gitu lah. Setelah saya ke sungai ya sih, saya sholat, kemudian saya ngobrol berdua sama si Uya karena kebetulan teman saya yang ini tidur gitu kan. Saya sama si Uya itu ngobrol dari sekitar jam 11 sampai jam 3, jam 2 kalau nggak salah, sampai jam 2. Ketika saya dan si Uya sedang asik ngobrol, tiba-tiba pundak saya ada yang noel dari belakang guys, sambil nanya, "Mang, Cen Sare." Saya nengok dong, saya kira dia yang nepuk. Ternyata ketika saya yang nengok ke belakang, yang noel itu si Uya. Saya kaget kan, lihat kok si Uya. Saya lihat lagi ke pinggir, ternyata yang ngobrol sama saya udah gak ada. Bayangin, saya panik dong. Saya ngobrol berjam-jam sama siapa gitu. Dan ternyata ketika saya pergi ke sungai tadi,
si Uya itu tidur sebetulnya sama dia, tidur. Bayangin gitu kan, kita ngobrol dari jam 11 sampai jam 2. Ya saya kira ada si Uya, tapi ternyata setelah jam 2 tiba-tiba si Uya noel dari belakang gitu. Ya saya panik dong. Ya tapi karena kalau menemukan sesuatu di gunung itu jangan langsung dikasih tahu ke temannya supaya tidak panik katanya gitu. Jadi ya udah saya diem aja pokoknya. Kemudian kita tidur, dan untungnya ketika saya nengok ke teman saya yang nemenin ngobrol itu udah hilang. Coba kalau ada, kan saya bingung. Nah, Uya aku ada 2, Uya yang benar yang mana gitu kan. Wah pokoknya itu akan menjadi hal yang sangat sulit gitu. Dan besoknya ketika saya ngobrol sama orang-orang, sama warga-warga sekitar, bahwa ternyata yang noel saya itu konon katanya itu adalah penunggu dari Gunung Guntur yang biasa diam di pos 3 gitu. Katanya. Ya katanya gitu kan. Dan alhamdulillah setelah saya mencari link dan koneksi kemana-mana, tuh alhamdulillah akhirnya saya bisa menemukan kontak si hantu penunggu Gunung Guntur itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini hantu penunggu Gunung Guntur mau masuk ke video kita. Dan tanpa banyak basa-basi kita panggil saja hantu Gunung Guntur. Tepuk tangan. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin kita perkenalkan dulu ya. Ini hantu Gunung Gunturnya cowok apa cewek? Cowok. Cowok ternyata. Kunti atau apa? Pocong? Pocong. Oh pocong. Ternyata pocong itu ya cowok. Saya baru tahu ya ternyata pocong itu cowok. Dan ternyata tidak diikat pocong Gunung Guntur itu. Ternyata ada rambut yang keluar gitu. Saya baru tahu gitu. Mas Pocong ini asli dari Gunung Guntur? Bukan, saya dari Banten. Oh dari Banten. Saya karena ingin pergi ke Banten tapi PPKM. Oh jadi Mas Pocong ini dari Banten main ke Gunung Guntur. Pas mau pulang ke Banten PPKM. Iya. Jadi gak bisa pulang. Oh, jadi Mas Pocong ini ternyata korban lockdown guys. Dan kenapa nggak bisa pulang ke Banten? Kenapa? Karena Mas Pocong ini. saya belum divaksin. Mas Pocong ini belum divaksin pemirsa. Mungkin teman-teman atau sahabat Good People yang tahu jadwal vaksin untuk pocong bisa kasih komentar ya, karena kasihan ini mau balik ke Banten nggak bisa karena belum divaksin katanya. Dan kalau boleh tahu kegiatan Mas Pocong selama di Gunung Guntur itu ngapain aja? Mengganggu orang. Oh, mengganggu orang. Dan itu emang iseng apa kerjaan? Kerjaan disuruh sama bos saya. Oh, ternyata di Gunung Guntur itu ada bos hantunya gitu ya. Ada bos hantunya. Jadi disuruh buat nakut-nakutin orang. Bisa diceritakan gitu kejadian-kejadian pas Mas Pocong lagi nakutin orang gitu. Seperti apa? Saya pernah menakutin orang. Terus orangnya itu ustad. Oh Ustad. Oh, Mas Pocong nakutin orang dan orangnya itu adalah Ustad. Ya. Terus gimana? Terus saya di baledog pakai sendal. Mas Pocong ini di mana dong pakai sendal? Ya. Marah dong Mas Pocong, marah. Saya marah, terus saya hatin ustad itu. Tapi ustad itu gak takut sama saya. Oh ya. Jadi tadi kita sebelum take video ini terjadi ngobrol dulu kan di backstage bahwa ternyata Mas Pocong ini pernah nakutin orang, nakutin Ustad, tapi si Ustadnya gak takut. Atau Mas Pocong ini gagal gitu nakutin orang. Malah Mas Pocong ini dimasukin ke botol katanya. Ke botol marjan gitu. Ke botol. Benar ya? Benar. Udah saya mau pulang dulu. Mau pulang. Kan katanya
2 menit. 2 menit. Oh iya pemirsa. Saya malu. Oh, malu. Jadi Mas Pocong ini ternyata grogi. Ternyata dia baru pertama kali masuk ke kamera. Dan mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Teman-teman ya, jangan lupa like, subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.